ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buka dengan sebuah syair nasihat oleh Imam Syafi'i, 6 syarat dalam menuntut ilmu agar mencapai kesuksesan dalam memperoleh ilmunya. Saya akan coba menjelaskan 6 syarat tersebut. Yang pertama adalah zakaun atau kecerdasan. Setiap dari kita adalah orang yang cerdas di bidangnya atau di bakatnya masing-masing. Albert Einstein pernah berkata, ketika kita menilai ikan dalam hal memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh sepanjang hidupnya. Maksudnya di sini setiap kita mempunyai bakat masing-masing dan minat masing-masing. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri dalam hal yang tidak kita kuasai atau kita tidak memiliki bakat di dalamnya. Tugas kita mencari bakat tersebut, mencari minat tersebut, kemudian kita fokus dan bersungguh-sungguh dalam hal itu. Jadi ketika mungkin kita berputus asa dalam satu hal, saya tidak berbakat dalam hal ini. Mungkin kita memang tidak berbakat atau mungkin kita mudah menyerah dan merasa putus asa dalam segala hal. Jadi itu sesuatu yang berbeda dan perlu kita renungkan lebih baik. Yang kedua, hirsun atau semangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Banyak dari kita merasa malas, tidak bisa mendapatkan hasil secara instan. Buat apa saya menuntut ilmu ini? Tidak ada hasil yang bisa kita peroleh sekarang. Tetapi percayalah, semangat bersungguh-sungguh, tidak berputus asa akan membuahkan hasil ilmu dan membuahkan lezatnya ilmu pengetahuan tersebut. Yang ketiga, wastibarun, bersabar atasnya. Jadi setiap hal yang menuju kebaikan ataupun bahkan keburukan itu mempunyai sesuatu cobaan, sesuatu rintangan yang harus kita lalui untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi kita tetap tabah, tekun, bersabar dalam menjalankan setiap yang kita inginkan. Dalam hal ini menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, bulghatun atau bekal. Di sini dimaksudkan bekal itu bisa uang, bisa makanan, bisa bekal-bekal dalam menuntut ilmu, misalnya modalnya buku, pena, dan lain sebagainya. Mungkin di saat kita saat ini bensin untuk perjalanan yang waktunya itu yang perlu kita berikan, kita sisihkan untuk menuntut ilmu. Yang keenam, irsyadu ustadz, yaitu bimbingan ustadz. Bagaimana kita bisa mengerti ilmu yang benar tanpa ada bimbingan. Jadi dalam Islam kita mengenal sanad keilmuan. Kita belajar ke guru A belajar ke ustadznya belajar ke ustadznya lagi, sampai ke sumber utamanya, ke penulis buku, atau kalau dalam istilah hadis sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, yang keenam, watul zaman, yaitu dalam waktu yang panjang. Seperti yang saya sampaikan, tidak ada sesuatu hal yang instan. Mungkin di dunia saat ini atau ketika kamu lihat video ini, semuanya serba instan. Di saat ini, ketika video ini dibuat, ketika kita mau makan, kita bahkan tidak perlu memasak, nggak perlu keluar, kita bisa beli lewat aplikasi, kemudian makanan datang sendiri. Begitu instannya hidup di zaman sekarang. Tapi menuntut ilmu tidak bisa seperti itu. Walaupun kita dimudahkan oleh media-media, contohnya saat kita mungkin sedang rebahan, kemudian lihat video, belajar di sana, tapi tetap itu membutuhkan proses kita melihatnya, proses kita memahami, mencerna, dan
mengamalkan. Dalam hal ini kita harus bertahap dan bersabar dalam menuntut ilmu karena membutuhkan waktu yang panjang. Pembahasan kali ini tidak sekedar tentang menuntut ilmu, tapi pentingnya ilmu sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ketika itu dikatakan wajib, berarti kita ketika meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Ilmu yang seperti apa yang harus kita gali? Kalau menilik dalam hadis tersebut, apakah kita harus belajar terus sampai menjadi ulama dalam Islam, menjadi syekh, atau bagaimana? Ada ulama yang menafsirkan bahwasanya menuntut ilmu yang disebutkan wajib ini adalah ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu ibadah sehari-hari, ilmu-ilmu yang wajib. Contohnya seperti bagaimana cara sholat, cara berwudu, cara membayar zakat, cara berpuasa, cara berhaji, dan lain sebagainya. Yang intinya ketika kita meninggalkan amalan tersebut, kita mendapatkan dosa dan kita wajib mengilmui. Contohnya, misal kita tidak mengilmui tentang sholat, kita tidak tahu bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Karena kita sangat bersemangat dalam melakukan ibadah, kita menambah rakaat sendiri dalam sholat subuh itu menjadi 5 atau 6 rakaat. Apakah itu salah? Tentu salah secara syariat. Apakah itu baik? Logikanya orang itu baik karena melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi dalam pandangan syariat ini salah karena tidak sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Sholat subuh 2 rakaat, kecuali ditambah qobliyahnya 2 rakaat. Itu pun kan beda, bukan dalam hal wajib. Ketika kita mewajibkan, maka itu juga salah. Itu berdosa. Kita mewajibkan hal yang tidak diwajibkan oleh agama. Itu memberatkan diri sendiri. Untuk pembahasan orang yang beribadah secara bersungguh-sungguh semangat tapi tidak punya ilmu, ada suatu kisah. Jadi dikisahkan 2 ulama berdebat, mana yang lebih baik, seorang alim yang fasik atau seorang abid tapi bodoh, abid yang jahil. Mereka coba tes, cari di lapangan. Satu ulama menemukan satu abid yang jahil ini, dia beribadah, sangat senang beribadah. Kemudian ulama itu datang memujinya bahwa ibadahnya sangat baik, sangat rajin, tidak pernah bolong. Lalu ulama ini berkata, "Ya fulan, aku adalah Tuhan. Saya suka melihat ibadahmu sangat rajin. Mulai saat ini kamu dibebaskan akan kewajiban beribadah kepadaku. Lakukanlah sesuka hatimu sekarang di dunia ini tanpa terbeban akan ibadah." Seorang abid yang jahil ini benar-benar saking jahilnya merasa yang dihadapannya adalah Tuhan. Dan baik Tuhan, mulai sekarang saya tidak akan beribadah, saya akan bersenang-senang. Lihatlah dampak buruk dari kebodohan. Orang yang abid bisa benar-benar rusak karena tidak memiliki ilmu. Kemudian ulama yang satunya menemukan seorang alim tapi fasik. Saat itu sedang mabuk tapi dalam masjid. Kemudian sama perkataannya seorang ulama ini, "Ya fulan, aku adalah Tuhanmu. Apakah kamu tidak malu melakukan dosa di hadapan Tuhanmu?" Karena orang ini alim, tahu bahwa Tuhan tidak, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa menyerupai apapun, apalagi makhluknya, manusia. Ulama ini malah dikejar, malah akan diancam dibunuh karena pengetahuannya, karena ilmunya bahwa Tuhan itu tidak mungkin kamu. Jadi kamu bukan Tuhan, kamu malah mengaku-ngaku Tuhan. Itulah pentingnya ilmu. Jadi dalam hal ini orang alim yang fasik menang daripada orang abid yang bodoh. Tapi saya tidak menyarankan kita menuntut ilmu kemudian menjadi fasik. Akan lebih baik kita seorang alim dan abid, kita mengamalkan ilmu kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Apakah dari sekolah? Apakah kita masuk ke pondok pesantren? Apakah kita ikut bimbingan, les, dan lain sebagainya? Ilmu ada di mana-mana. Ilmu Allah itu luas. Ilmu di dunia ini sangat banyak. Jangan hanya terpaku pada lembaga formal seperti sekolah atau les, kemudian selepas itu kita seakan-akan bebas dari suatu kewajiban menuntut ilmu. Kita bisa mengambil ilmu dari manapun. Bukankah ilmu di sekolah kadang-kadang banyak yang tidak terpakai di kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata, di masa depan ketika kita sudah terjun di lapangan, terjun di dunia nyata. Kita mengetahui dalam ilmu matematika, saya beri contoh konkretnya,
seorang pedagang, taruhlah itu pedagang madu, dia punya modal 40 juta, berangkat ke Tengkulak membeli madu yang seharga 40.000 tiap botolnya. Dia beli 1000 madu dengan uang 40 juta, kemudian dia jual 70.000 tiap botolnya. Lalu dia potong dengan biaya operasional dan lain-lain, net profit tiap botol adalah 20.000. Jadi dari 40 kemudian 70 dipotong 10 untuk biaya operasional dan lain-lain. Bersihnya profit 20. Dia bisa menghabiskan 1000 botol ini 1 bulan. Dalam 1 bulan secara hitungan matematis dia akan mendapatkan 60 juta dengan modal 40 juta. Pertanyaannya, dalam bulan ketiga berapa uangnya atau omsetnya total? Dengan hitungan rumus matematika sederhana bahwa setiap madu kita dapat 20.000 dari pembelian 40.000. Berarti 3 bulan kita bisa setidaknya dapat 90 juta. Kalau itu tidak diambil sama sekali dan uangnya terus diputarkan. Tapi ketika di kehidupan nyata kita tidak pernah tahu ada faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang mempengaruhi ini. Contohnya, dia ditipu ketika di bulan kedua dia kulak atau beli lagi di Tengkulak, sudah membayar uangnya, Tengkulak tidak mengirimkan madunya dan tidak mengembalikan uangnya, kabur. Atau contoh lain, ada pelanggannya yang berhutang kemudian kabur, tidak bisa membayar atau tidak sempat membayar. Bisa jadi kembalinya uangnya tinggal 50 juta total. Jadi inilah kehidupan, banyak variabel-variabel yang tidak diajarkan di sekolah. Bagaimana kita membuat suatu perjanjian bisnis antara pedagang dan Tengkulak agar kita bisa saling percaya dan meminimalisir kerugian. Bagaimana berdagang menghabiskan 1000 madu ini dengan waktu 1 bulan agar kita bisa konsisten profit, berarti 50 dari modal, 40 jadi 60. Jadi ini tidak diajarkan di sekolah. Di sekolah hanya mengajarkan ilmu-ilmu pasti. Saya bukan mengatakan sekolah tidak penting. Di sekolah kita diajarkan ilmu-ilmu dasar seperti menulis, membaca, kemudian menghitung. Itu tentu penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita ingin misalnya menjadi dokter, buat apa kita belajar rumus bangun ruang, volume limas, volume balok dan lain sebagainya? Mungkin ada hubungan tapi sedikit. Alangkah lebih baiknya kita fokus di pelajaran biologi misalnya kalau kita mau menjadi dokter. Atau kalau kita ingin menjadi seorang arsitek, kita fokusnya di pelajaran matematika dan fisika. Nasihat saya saat ini, jikalau kamu masih dalam masa pendidikan sekolah, fokus pada apa bakat dan minat kamu. Kalau kamu minat dan berbakat di matematika, fokus di matematika. Bahkan minta tambahan les kalau perlu untuk mempertajam ilmu kita, keahlian kita. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan orang yang bervalue tinggi itu dia mempunyai kemampuan, dia jago di kemampuan itu. Lalu yang ketiga, dia sulit digantikan. Kalau kita berfokus, kita bisa sampai ke titik yang kedua, yaitu jago dalam skill itu. Tinggal kita sempurnakan dengan yang ketiga, yaitu bagaimana kita sulit digantikan dengan orang lain. Ada yang menyatakan suatu riset bahwa kecerdasan manusia ada 9. Kita tidak mungkin bisa full semuanya bagus di 9 bidang itu. Pasti kita ada yang lemah di sana dan menonjol di sini. Alangkah baiknya kita fokuskan di tempat yang menonjol tanpa meninggalkan yang lemah. Kita hanya mempelajari secukupnya yang sekiranya kita perlu dan tidak berlebihan. Karena waktu kita itu sedikit dan ilmu itu luas. Walaupun kita fokus di satu ilmu saja, kita mungkin tidak akan selesai seumur hidup kita mempelajari itu sampai dalam, sampai ilmu itu tuntas semuanya. Alangkah lebih bijaknya kita memilih sedini mungkin apa minat dan bakat kita, kemudian kita fokus dalam hal itu, kita kembangkan sampai kita jago di sana dan kita tidak tergantikan oleh orang lain. Maka kita lebih berilmu, lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Contohnya lagi, ketika kita di sekolah, seorang guru mengumumkan bahwasanya besok tanggal merah kita libur. Kebanyakan dari kita pasti senang mendengarkan berita tersebut, libur, kita terlepas dari kewajiban. Sebetulnya kita senang karena kita menghindar dari pelajaran-pelajaran yang tidak kita kuasai, tidak kita sukai. Contoh konkretnya adalah saya. Ketika saya waktu itu belajar bahasa Arab, saya sedang menempuh pendidikan juga.
teknik mesin D3. Saya sempatkan waktunya untuk sore ambil kuliah lagi bahasa Arab D2 dari jam setengah 4 sore sampai jam 9 malam. Ketika dosennya tidak masuk atau terlambat atau diberitakan bahwa sedang jam kosong, saya merasa rugi di sana. Karena saya senang, saya berminat akan hal itu. Saya ingin bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Kita sudah rugi waktunya di sana. Kita rugi uangnya, uang untuk membeli bensin, untuk membeli makanan di sana. Kita juga hilang waktu istirahat. Kita bisa fokus belajar di hal lain atau fokus di bahasa Arab yang kita benar-benar fokus belajar, tidak jam kosong. Jadi itulah pentingnya kita paham dan mengerti minat bakat kita. Kita sekedar sekolah mulai awal pagi sampai sore misalnya. Kalau full day, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tanpa kerasa kita sudah selesai lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, bahkan lulus kuliah, tapi kita tidak pernah tahu tujuan hidup kita. Kita mau jadi apa selanjutnya, apa bakat kita, apa minat kita. Kemudian apa setelah lulus kuliah? Kita akan masuk ke dunia yang sesungguhnya. Kita cari kerja di sana sini. Kita tidak ada lagi yang mengatur, tidak ada yang menegur kita waktu kita terlambat, waktu kita tidak mengerjakan tugas. Semuanya tergantung kita. Kalau kita tidak punya tujuan, kita akan menjadi manusia yang gagal. Jadi mulai sekarang, tidak ada kata terlambat. Carilah minat bakatmu dan tujuan hidupmu. Kemudian bersungguh-sungguh di sana, raih ilmu sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang profesional, ahli, jago di hal tersebut. Kemudian bermanfaatlah bagi orang lain. Bukankah hidup lebih bermakna ketika kita bermanfaat untuk orang lain? Oke, mungkin ini sedikit motivasi yang bisa saya berikan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam hal yang kita benar-benar inginkan dan mengesampingkan hal-hal yang kita rasa tidak penting, tidak memberikan hasil yang signifikan untuk tujuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.